Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini seri yang ke-8. Tetapi sebelum masuk ke seri yang ke-8, aku akan menjelaskan tentang surat Al-Ahzab dulu kemarin, tadi malam ya. Seri yang ke-7 karena kita berlomba waktu setelah masuk Isya, jadi ada yang tertinggal belum aku jelaskan. Begini, aku pertamanya sih iseng gitu ya, iseng-iseng coba sih lihat tafsir gitu ya. Akhirnya aku lihat tafsir Jalalain nih tafsir Jalalain ya. Ini ada dua jilid, ini jilid pertama ya, tafsir Jalalain jilid pertama, jilid kedua. Makanya buku-buku gini kalian perlu punya lah. Di samping seperti ini, hadis juga gini perlu, ini Al-Quran berbagai macam tipe terjemahan juga. Belum lagi yang ini itu ya, perlu. Terus ini apa ini? Asbabun Nuzul Al-Quran. Jadi wawasanmu, otakmu itu gizinya bertambah gitu. Jadi kalau otak bertambah, rasionalitasnya semakin bagus gitu. Tapi ada bahasanya. Bahasa kami dulu waktu masih mahasiswa ada bilang begini, tapi logika tanpa logistik nggak jalan. makanya logistiknya juga harus dipenuhi supaya logikanya itu hidup gitu loh. Kalau kita menuntut logika tapi logistiknya nggak dipenuhi ya nggak bisa. Jadi gitu ya, logika, kalian catat, logika tanpa logistik nggak jalan gitu. Meskipun banyak buku kita baca itu harus disupport dengan logistik. Ya, minum susu campur kopi gitu. Oke, aku gini, ceritanya begini. Aku pertama lihat Jalalain ya, tafsir Jalalain. Kalian sebelum nanti kita masuk ke hadis ya, tafsir. Kalian tahu yang namanya tafsir itu relatif. Gitu loh. Jadi aku nggak bosan-bosannya berulang kali aku sampaikan. Yang absolut itu teks-teks Qur'ani yang Arabian itu loh, yang kita tidak boleh tolak, gitu loh. Kalau lainnya itu tafsir Al-Quran itu relatif, kita boleh setuju boleh enggak gitu. Nah, aku kaget dengan Jalalain gitu loh. Tak pikir Jalalain seperti Islam mainstream, tetapi ternyata bisa dibilang seperti, bisa dibilang tidak gitu. Nanti aku jelaskan. Dan Jalalain ini tafsir Jalalain seperti ini ya. Ini kalau sudah di pondok pesantren megang tafsir Jalalain atau mata kuliah Jalalain ya, dia sudah tahu lah, dia punya kelas berarti gitu ya. Tapi meskipun begitu aku beri kritik. Jalalain ada salah waktu dia nafsiri surat Al-Hadid. Ya karena kita maklum, karena dia bukan saintis gitu ya. Maka dari itu untuk mendekati pemahaman Al-Quran tidak cukup kalau hanya nahu, sorob, dan balago. Perlu juga saintis gitu loh. Karena di sini lengkap masalah kehidupan dunia gitu. Jadi ketika Jalalain salah menafsiri surat Al-Hadid itu ya kita maklumi karena beliau bukan saintis gitu. Oke. Apa kata Jalalain tentang surat Al-Ahzab? Makanya ini belum aku hapus ya. Nah. Ini tafsirnya tentang surat Al-Ahzab. Ini kan. Jadi gini. Ini kajiannya kajian ilmu, ya, kajian ilmu. Jadi aku punya pendirian, aku punya pendapat, tetapi aku tidak akan memaksakan pendapatku kepada kalian, tidak. Kalian terserah mau ikut monggo, mau nggak ikut juga monggo, gitu. Begitu juga untuk teman-teman Kristen. Kalau nanti aku membedah, nanti aku akan membedah Yesus turun lagi atau tidak itu dari sudut pandang Bible juga. Setelah ini selesai dari sudut pandang Islamnya, ini selesai dari sudut pandang Kristennya bagaimana gitu ya. Yang namanya aku memposisikan sebagai paradigma berpikir ilmiah itu harus aku sampaikan semua informasi yang aku punya, yang aku tahu. Seperti kemarin kan petanya di dunia Islam itu ada 3, aku tampilkan semua ya. Yang 2 sama-sama menerima bahwa nanti masih ada nabi lagi gitu ya. Yang 1 yang seperti aku di tengah tidak. Katapan nabi itu yang sudah putus seperti itu. Nanti kalian terserah gimana. Jadi aku nggak tutupi kemungkinan yang ada, aku nggak tutupi, semua aku paparkan gitu.
Sekarang kita lihat Jalalain. Aku kaget gitu loh tentang Jalalain ini. Ternyata tafsirannya itu begini. Nih ya, Jalalain, tafsir Jalalain ini jilid yang kedua. Ini surat Al-Ashab ya. Surat 33, surat 33. Ini nomornya yang 40. Ya. Nomor 40. Aku bacakan. Di sini. Muhammad itu, bismillahirrahmanirrahim. Sampai lupa. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Ya. Terus ada bla bla blanya itu enggak perlulah karena enggak berhubungan dengan kajian kita tentang anak turun dan anak angkat itu enggak perlu ya. Ada di sini, cuman enggak perlu enggak aku baca gitu. Tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Nah, ya. Artinya tidak akan lahir lagi nabi sesudahnya. Dan menurut suatu qiraat bacaan khataman nabiin sama dengan alat untuk mengecap atau cincin. Jadi kalau ada yang mau bilang mengartikan diksi khataman itu cap atau cincin ya memang tidak salah juga gitu loh. Kanjeng Nabi itu ya cincinnya itu juga berfungsi sebagai untuk stempel, untuk ngecap. Nah, jadi nulis surat kalau udah selesai dicap. Nah, gitu loh. Dulu kan belum ada tukang stempel. Kalau sekarang kan banyak di pinggir jalan tukang stempel gitu ya. Jadi kalau nggak salah juga sih sebetulnya. Cuman kan kemarin sudah aku sampaikan, meskipun banyak yang memaknai kata khataman itu dengan kita gunakan tafsir Quran bil Quran. Jadi varian diksi khataman dengan variannya ada berapa kemarin itu banyak ayat kan. Itu tetap aja merujuk kepada penutup. Artinya kan begitu. Tapi kalau mau diartikan cincin, terus cincin itu artinya mulia, jadi nabi yang mulia, ya monggo-monggo lah. Tetapi aku sudah jelaskan tidak bisa ke sana. Kalaupun ke cincin, kalaupun ke cap, itu tetap saja terakhir. Karena kita mengecap sebuah surat, itu kalau sudah selesai itu dicap. Setelah dicap tidak boleh ada tambahan-tambahan lagi dalam surat itu. Gitu. Misalkan Kanjeng Nabi mau kirim surat ke Heraklius, itu kan ditulis bla 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 bla, selesai dicap, cep. Nah. Kalau sudah dicap, nggak ada tambahan lagi. Jadi bagaimanapun mau diputar kemanapun, mau cap, mau cincin, ya tetap aja penutup. Karena cincin itu juga kan menutup bulat ya gini. Gitu ya. Nanti ada lagi cincin pernikahan, macam-macam lah. Gitu. Oke, aku lanjut. Dan menurut satu qiraat dibacakan khataman nabiyina sama dengan alat untuk mengecap atau cincin. Yang dimaksud sesudah dia para nabi dilak atau ditutup. Nah, jadi sudah nggak ada lagi. Dilak itu apa ya? Lak itu kalau aku masih kecil dulu di tahun 70-an tuh lak itu untuk ngelem, untuk bikin layang-layang supaya benangnya tajam itu dikasih kaca, dikasih lak gitu loh. Jadi ini mungkin dilak itu ditutup dengan lem supaya nggak gitu ya, mungkin ya. Ini bahasanya bahasa Melayu nih. Selanjutnya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Antara lain dia mengetahui bahwa tidak akan ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Titik. Nah, yang menarik ini. Aku kasih tanda merah ya. Apa ini aku bacakan ya? Seumpama Nabi Isa turun nanti, maka ia akan memerintah dengan memakai syariat Nabi Muhammad. Tuh. Itu penjelasannya, tafsirnya Pak Jalalain. Ada kata seumpama. Aku tuliskan. Seumpama. Apa ini artinya seumpama? Apa? Kalian seharusnya nggak aku jelaskan ya sudah ngerti lah bahwa Pak Jalalain sendiri ambigu gitu loh. Dia tidak pada sebuah keputusan. Kalau aku kan jelas Kanjeng Nabi Muhammad tidak turun lagi gitu. Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi gitu kan. Kalau teman-teman yang dua kemarin meskipun perspektifnya beda, ada Nabi turun lagi gitu kan.
dengan alasannya masing-masing. Kalau aku enggak. Nah, kalau Pak Jalalain ini dia ambigu, seumpama. Dia pakai kata seumpama. Seumpama. Kalian tahu maksudnya seumpama kan? Berarti di mana posisi Pak Jalalain terhadap surat Al-Ahzab ini? Aku ulangi lagi. Seumpama Nabi Isa turun nanti, maka ia akan memerintah dengan memakai syariat Nabi Muhammad. Seumpama turun lah, kalau nggak turun. Nih, ya, supaya kalian ngerti gitu loh, wawasannya itu dibuka, jangan terlalu menutup. Bahasa kerennya open mind lah. Informasi dari manapun itu terima. Sudah kamu terima, kamu endapkan dulu, kamu pikirkan, kamu pertimbangkan, baru ambil kesimpulan. Kamu pakai atau tidak kamu pakai. Kalau ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk itu? Belum kamu sudah a priori, karena kamu anggap ulamamu itu maksum seperti Nabi, ya nggak bisa kamu berkembang. Ya begitu aja. Padahal yang namanya ulama itu juga bisa salah. Oke ya, aku udah jelaskan ya tafsir Al-Ahzab. Nah, sekarang aku menjelaskan judul kita sekarang. Judul kita sekarang. Di seri 7 ini judul kita sekarang adalah, sebentar ya. Judul kita sekarang adalah 46 hadis yang menyatakan Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Ya, ini judul kita. Jadi, aku kadang-kadang gitu, aku males jawab, males ngomentari komen-komen kalian. Kadang-kadang gimana ya, ibarat aku sudah bergerak dalam perjalanan, sudah sampai Jakarta, komenmu itu baru sampai Surabaya, aku suruh balik lagi, kan yang males, mending gak tak jawab, tak biarin aja, terserah berpikir sendiri cari jawabannya gitu ya. Jadi ada yang bilang, Pak, itu hadisnya begini Pak, tentang Kanjeng Nabi Isa turun lagi gitu. Kan seolah-olah dia menganggap aku nggak tahu bahwa hadis itu ada. Padahal yang dia tahu belum tentu sebanyak yang aku tahu. Berapa hadis? 46 hadis. Loh. Bayangkan seseorang yang sudah tahu 46 hadis tentang Kanjeng Nabi Isa turun lagi, lalu ada orang ngomong sama kau, ini Pak hadisnya Kanjeng Nabi Isa ini turun lagi, ini seperti ini loh. Kan sama saja ketika kamu sudah berjalan sampai Jakarta, kamu dipanggil lagi suruh balik ke Surabaya. Lah ngapain? Dari Malang jauh-jauh kok, gitu loh. Jadi aku bukan nggak tahu. Ada 46 hadis, ya, yang mengatakan Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Tuh loh. Bukan 1, 2, 3, 46. Oke, sekarang kita bicara secara hadis dulu. Hadis dulu ya. Bicara hadis. Hadis ini ya ditulis itu abad kedua Hijriah. Ini debatable ini. Ada yang bilang 3 tahun kemudian, 2 tahun kemudian. Udahlah kita ambil yang paling dekat. Abad 2 Hijriah. Kalau satu orang umurnya katakanlah umat Nabi Muhammad itu 60-an. Berarti ini sekitar 3 generasi. 3 generasi ya. Oke. 3 generasi. Ini atas perintah ini Umar ibnu Abdul Aziz. Waktu itu jadi khalifah dia. Aziz ini khalifah. Ini dari Bani Umayyah. Ini loh. Ya. Kenapa kok baru di zaman 2 Hijriah? Kenapa kok yang dikomandonya ternyata Umar ibnu Abdul Aziz? Karena pada zaman Kanjeng Nabi nggak boleh ditulis, gitu loh. Kanjeng Nabi melarang sahabat-sahabat tuh menulis hadis. Karena apa? Takut bercampur dengan Al-Quran, biar pure murni Al-Quran. Yang menarik itu sahabat Ali, gitu loh. Sahabat Ali itu bilang begini, kalau aku menerima hadis dari Kanjeng Nabi,
aku pasti terima gitu loh. Tapi kalau aku menerima hadis dari orang lain, aku sumpah dulu orangnya. Bagaimana coba? Berarti kan ada ketidakpercayaan. Disitulah hadis itu menjadi relatif. Sebetulnya kalau aku hidup di zaman Kanjeng Nabi, aku juga akan meniru sifat sahabat Ali gitu loh. Begitu juga hadis ini, ya 46 hadis ini. Seandainya aku dengar langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad, maka aku sami'na wa ata'na, nggak sedikit pun membantah. Itu loh. Masalahnya kan tidak 3 generasi. Kalau umur kita 60 tahunan ya, 2 abad 3 generasi. 3 generasi. Ada sanad, ada matan. Sanadnya gimana, matannya gimana? Apakah sanad dan matan itu juga menjamin? Belum tentu. Karena para perawi-perawi itu juga bisa lupa. Gitu loh. Soal banyak yang hafal oke lah, tapi kan sekian persen lupa kan ada, bisa. Ya? Jadi hadis seperti ini. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina gitu ya. Itu dulu kita anggap itu hadis, ternyata enggak, itu pepatah Arab, tapi itu indah, bagus, ya kita pakai. Gitu loh. Enggak masalah. Tapi itu bukan hadis gitu loh. Begitu juga nanti ini, ya, kita lihat dia bertentangan enggak gitu loh. Kalau aku banyak ya, lewat telepon, lewat apa, aku mau dikirimi pemikiran-pemikiran yang mengatakan Kanjeng Nabi Isa turun lagi gitu loh, ya. Argumentasinya lah apa mau dikirim semua, entah itu tulisan, entah itu pendapat gurunya, ulamanya. Aku bilang ya maaf lah, nggak usah gitu loh. Karena apa? Karena aku punya referensi tertinggi gitu loh. Ini tuh referensi tertinggi. Apakah datamu itu akan mengalahkan ini? Al-Quran ini referensi tertinggi akademik itu Al-Quran. Makanya aku menolak dengan baik kalau kamu mau kirim data ke aku tentang pendapat ulama, hadis apapun tentang Kanjeng Nabi bisa mau turun lagi. Aku terima kasih dan aku tolak. Itu bukan karena kesombongan, bukan. Karena apa? Aku sudah punya parameter akademik. Ini sebagai referensi akademik. Informasi apapun dia harus tunduk di bawah otoritas Al-Quran. Jelas kamu? Saya ngerti semua. Jadi rasionalitas itu dikembangkan gitu loh. Jangan yang kemarin diulang-ulang. Sampai mana tadi aku? Hadis ya. Hadis ini nanti juga begini. Akhirnya hadis itu terpecah dari 2 begini. Ada hadis asli, ya. Kalau ini hadis asli nggak masalah. Ada hadis palsu, ya. Hadis palsu. Hadis palsu ini juga nanti macam-macam sebabnya. Macam-macam. Ada yang karena politik, kepentingan politik orang, dia hadis itu bikin hadis palsu atau bikin hadis disusupi, sebetulnya hadisnya bukan palsu. Ada rasis itu untuk mengunggulkan keturunannya. Ada lagi yang teologis. Ini yang berhubungan dengan hadis akidah. Hadis teologis ini nanti juga nampak di situ takutnya nggak nampak ini nampak. Oke. Hadis teologis ini juga jadi 3 ya. Nanti ada hadis Sunni, ada hadis Syiah. Orang Sunni nggak mau pakai hadis Syiah, orang Syiah nggak mau pakai hadis Sunni. Nanti ada lagi di sini Israiliyat di tengah. Peta hadis itu seperti ini. Ya, makanya kalau hadis kamu pegang erat, tiba-tiba ada orang menolak, tidak setuju dengan hadis kamu, itu nggak usah kaget gitu loh. Kalau kamu kaget berarti kamu kuper, nggak tahu sejarah hadis. Oke. Sekarang sebelum aku masuk ke 46 hadis ini, ya, aku akan masuk dulu ke hadis-hadis yang mendukung kataman Nabi. Ya. Artinya nanti hadis ini tak ketemukan hadis saja sudah selesai. Tuh. Mana kecamatannya? Sebetulnya aku dipesan nih bikin video jangan panjang-panjang, tapi bagaimana ya? Karena pemaparannya memang perlu waktu panjang sih. Kalau ini kan nggak bisa dipaparkan singkat 10 menit gitu, nggak bisa. Oke, ya ini aku baca hadis-hadis. Pertama, Rasulullah ya, Kanjeng Nabi ngendikan,
Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah putus. Lantaran itu tidak ada seorang rasul dan tidak ada seorang nabi sesudahku. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Nih. Ini kan sesuai dengan alasan. Berikutnya, Rasulullah bersabda, "Aku diutus kepada sekalian makhluk dan dengan aku ditutup sekalian nabi-nabi." Ya. Ini lagi. Aku pendatang yang akhir, yang sesudahku tidak ada sembarang nabi. Ini Bukhari Muslim, ya. Dan berapa itu sudah? 3. Ini 4 lagi. Rasulullah bersabda, adalah Bani Israel itu dipimpin oleh nabi-nabi. Tiap kali mati seorang nabi digantikan oleh seorang nabi. Tetapi sesungguhnya sudah aku tidak ada seorang nabi, tetapi akan ada khalifah-khalifah yang banyak. 4. Kelima, Rasulullah bersabda, wahai Ali, ini pada waktu Sayyidina Ali, sahabat Sayyidina Ali agak marah karena dia nggak boleh perang, suruh jaga Madinah ya. Ini kisahnya begini. Wahai Ali, tidakkah engkau suka mempunyai kedudukan di sampingku seperti kedudukan Nabi Harun di samping Musa? Tetapi la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku, gitu ya. Jadi pada ketika perang Tabuk itu Sayyidina Ali itu nggak ikut perang, disuruh jaga Madinah gitu. Kan sahabat Ali agak nggak enak gitu loh. Terus dikasih pesan ini. Pada ketika perang Tabuk, Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali tinggal di kampung menjaga negeri. Maka Sayyidina Ali meradang, Tuhan tinggalkan saya hanya untuk menjaga anak-anak dan wanita. Saya mau ikut perang. Maka Nabi Muhammad menjawab, tidakkah engkau suka serupa Harun dibanding dengan Nabi Musa? Tetapi awas, Nabi tidak ada lagi sesudah saya. Itu Imam Muslim, Sahih Muslim 2 Romawi halaman 360. Ya. Udah berapa? 5. Yang 6. Yang 6 ini untuk sahabat Umar. Ini pendek ini. Jika ada nabi sesudah aku, tentu Umar yang akan jadi nabi. Clear kan? Kurang lagi, satu lagi ya. Satu lagi ya. Ini banyak ini, tapi oke lah, satu lagi. Rasulullah bersabda, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelum aku seperti seorang laki-laki telah mendirikan sebuah gedung yang indah, tetapi ada ketinggalan sebuah batu bata pada salah satu sudutnya. Orang-orang tercengang melihat keindahannya dan mereka bertanya, kenapa tidak engkau pasang satu bata yang ketinggalan itu? Akulah batu bata itu dan dengan akulah ditutup kesudahan para nabi itu. Indah sekali, Kanjeng Nabi menjelaskan dalam bahasa sastra. Jadi jadi begini. Para Kanjeng Nabi itu seumpama bangunan rumah, ya. Lah Kanjeng Nabi Muhammad itu bata yang terakhir itu loh. Sastranya kan bagus sekali ini. Ini oleh Bukhari Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan Abu Daud dari Jabir bin Abdillah. Masih banyak lagi, nanti kamu cari sendiri. Itu sudah 7, sudah lebih dari cukup. Aturannya aku kasih 3 aja. Jadi aku untuk menghadapi hadis ini, aku hadapi dengan hadis yang 7 itu saja sudah selesai. Anda tinggal memilih ada nabi lagi sama tidak ada nabi lagi. Itu aja pilihannya kok. Belum aku selesaikan dengan Al-Quran. Nanti aku selesaikan dengan Al-Quran. Itu ya. Jadi gitu. Ngaji itu dicermati. Itu ya. Hadis, aku tentunya nggak akan tampilkan semua. Ini 46 hadis itu, ini loh, sampai aku segini nih. Segini halaman ini. Ini 50-an halaman ini dengan format kecil ketikannya. Kalau diketik normal ini bisa 100 halaman hanya untuk memuat 46 hadis ini. Artinya apa? Hadis itu banyak yang mengatakan saya turun lagi 46. Itu loh. Oke. Sebentar. Terus aku carikan hadis. Ini aku ambil salah satu hadis yang paling favorit aja ya. Yang paling favorit. Sebentar. Nih. Riwayat dari Sa'id ya, Ibnul Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasulullah bersabda, demi Allah yang diri saya berada di tangannya, sungguh Isa bin Maryam benar-benar akan turun di antara kalian sebagai hakim penguasa yang adil. Kemudian akan merusak salib, membunuh babi,
menghabisi peperangan dan melimpahkan harta benda, sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Dan 1 kali sujud itu lebih daripada dunia seisinya. Tuh, hadisnya tuh seperti itu. Hampir sama seperti ini matannya. Sebentar. Supaya aku buka lagi. Mana gambar ini? Duh, nggak bisa cepat kamu sayang. Bentar ya. Sebentar, ini yang bikin habis waktu ini. Ini dari Abu Hurairah gini. Hadis Abu Hurairah, matannya hampir sama. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, sesungguhnya Demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggamannya, sungguh telah dekat saat turun Ibnu Maryam kepada kalian sebagai hakim yang adil. Lalu dia memecah semua salib, membunuh babi, dan menghapuskan pajak, serta berlimpah harta kekayaan sehingga tiada seorang pun yang mau menerimanya." Hampir sama. Sanadnya beda, ya ini lewat jalur Abu Hurairah, tapi matannya hampir sama. Hadis ini sering dipakai oleh para pendeta-pendeta itu. Aku nggak tahu dia pendeta atau bukan. Tapi yang jelas dia di video itu teman dari Kristen gitu loh. Kalau lihat potongannya sih sepertinya pendeta, potongannya keren. Pendeta kan keren-keren semua gitu. Tapi nggak tahu ya apa pendeta atau bukan gitu. Hadis ini dengan percaya diri dia mengatakan bahwa untuk menunjukkan bahwa Isa ibnu Maryam, Yesus itu Allah, seperti yang pernah aku bilang. Kenapa menjadi hakim? Yang menghakimi manusia kan bukan manusia. Mana bisa manusia menghakimi manusia? Manusia itu harus dihakimi oleh Allah. Karena Yesus menghakimi berdasarkan dalil hadis ini, ya. Kalian sebagai hakim yang adil ya. Sebentar lagi. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh telah dekat saat turun Ibnu Maryam kepada kalian sebagai hakim yang adil. Hakim yang adil itu. Karena jadikan hakim, maka dia bilang itu Allah gitu. Si pendeta lupa, dia nggak baca ayat berikutnya bahwa dia juga datang bukan hanya sebagai hakim, tapi juga membunuh babi dan mematahkan salib. Itu nggak dibaca sama pendetanya. Nggak tahu lah, sorry kalau aku salah, pendeta atau bukan. Sepertinya sih iya keren orangnya, tapi taruhlah bukan pendeta lah. Teman Kristen kita bilang gitu aja. Dia terlalu semangat dengan hadis ini, jadi dia gunakan untuk berargumentasi bahwa Yesus itu Allah. Dia lupa bahwa berikutnya ada teks mengatakan bahwa nanti Isa Maryam juga membunuh babi dan mematahkan salib gitu. Itu juga teman-teman Islam yang percaya hadis itu kan harus berpikir lagi. Membunuh babi itu gimana? Apa masuk ke kandang-kandang babi? Apa naik ke gereja semua salib dipatahin? Itu gimana itu? Itu kalian pikirkanlah, ya. Oke. Sekarang aku akan jelaskan. Ini sudah aku ambil 2 ya hadis tadi ya. Sekarang aku jelaskan penolakanku berdasarkan Al-Quran. Kalau tadi kan berdasarkan hadis dengan hadis. Ini nih, sana. Kenapa aku menolak? Nih. Pertama, ya diulang di seri-seri yang terdahulu kalau kau nonton ulang. Kanjeng Nabi Isa ya, KNI itu Kanjeng Nabi Isa itu sudah wafat. Berdasarkan Al-Qur'an yang kita bahas kemarin. Itu di seri kelima nggak salah. Sudah wafat. Ya. Tidak ada orang hidup 2 kali. Tidak ada. Tidak ada. Jadi Kanjeng Nabi turun lagi enggak, dia akan bertentangan dengan sudah wafat. Enggak ada orang hidup 2 kali, gitu loh. Tapi jangan coba-coba kau menghadirkan cerita Ashabul Kahfi. Enggak apple to apple dengan Kanjeng Nabi Muhammad masih hidup di langit. Karena apa? Ashabul Kahfi itu ditulis oleh Al-Qur'an. Tapi apakah Al-Qur'an menulis Kanjeng Nabi Isa hidup di langit? Itu loh.
Jadi logika berpikirnya yang cerdas tuh begitu. Apapun kalau Al-Quran tulis, kamu harus tunduk. Jadi kalau kamu hadirkan cerita Ashabul Kahfi, aku tutup mata, tutup telinga, yes, agree, iya aku setuju. Jadi jangan, ini Pak Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kan ditulis dalam Al-Quran. Tentang Kanjeng Nabi Isa masih hidup di langit ditulis. Kan enggak. Tuh, ya. Ini dasar penolakannya. Yang kedua, Kanjeng Nabi Isa itu nanti mengerjakan apa sih? Heran aku. Kalau tentang hadis tadi kan, yang jadi hakim, yang ini, yang itu kan bahasanya bahasa metafor, bunuh babi harus diolah lagi gitu loh. Sebetulnya Kanjeng Nabi Isa itu mengerjakan apa sih? Gitu loh. Nah, kemarin kan aku sudah sampaikan di Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 3. Ya, sudah apa dia? Sudah sempurna. Pekerjaannya Kanjeng Nabi itu sudah sempurna. Cukup pula. Loh. Kurangnya apa lagi? Sudah sempurna, sudah cukup. Ngapain lagi harus ada sosok yang datang untuk mengerjakan? Pekerjaan apa ya? Loh. Taruhlah kita pahami seperti itu. Apakah hakim yang adil? Apakah Kanjeng Nabi tidak pernah berpesan bahwa janganlah karena ketidaksukaanmu engkau berbuat tidak adil? Kanjeng Nabi sudah sampaikan. Masalah apa lagi? Masalah babi, Kanjeng Nabi sudah haramkan. Masalah apa lagi? Salib. Di surat An-Nisa sudah dijelaskan siapa yang disalib, siapa yang tidak disalib. Masalah apa lagi? Masalah harta kekayaan dan segala macamnya. Baitul Mal, Kanjeng Nabi sudah bikin konsep Baitul Mal. Tinggal kita mau pakai Baitul Mal enggak? Apalagi konsep perang, Kanjeng Nabi sudah jelaskan bagaimana perang dalam Islam ada aturan. Enggak seperti para bajingan-bajingan itu kalau perang. Apalagi sehingga harus datang orang lain, gitu loh. Logikanya itu rasionalnya itu ditingkatkan lah. Supaya ngerti, kok dikasih tahu itu jangan jekidek aja kalau orang Jawa bilang. Ya. Terus yang ketiga, Kanjeng Nabi Isa, ya. Kamu buka di surat Kanjeng Nabi Isa, sorry, di Quran ini yang baru kita bahas, surat Al-Ahzab, ya, 3340 ini. Ini tidak kataman, yang kataman itu Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah apa? Tutup, wis. Tutup. Tuh. Ya. Bentar, aku ada yang terlupa. Ini aja, aku terlupa, aku jelaskan aja. Kanjeng Nabi Isa ini sudah, setelah Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad penutup gitu loh. Terus kamu ketemukan satu ayat aja di Al-Quran di mana Kanjeng Nabi Muhammad itu menubuahkan Kanjeng Nabi Isa, apa ada? Kan nggak ada. Yang ada Kanjeng Nabi Isa menubuahkan akan datanya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu loh. Ya? Paham kamu di situ? Coba kamu renungkan dulu, mana yang menubuahkan, sehingga kamu tahu mana yang terakhir, mana yang kemudian, gitu loh. Sebentar, tadi ya, sudah aku kamu cari suratnya itu di surat apa ya, lupa nanti kalau aku ingat. Jadi intinya itu, ini tiga ini penolakan utama ini. Penolakan utama, ya. Sudah ya. Nanti yang ini ada kok suratnya itu di surat, aduh error aku, Ali Imran atau apa gitu ya, bahwa
akan datang sesudahku bernama ismu Ahmad itu loh. Di situ supaya kamu tahu mana yang nabi yang awal, mana yang kemudian gitu. Artinya di situ Kanjeng Nabi Isa itu menubuahkan Kanjeng Nabi Muhammad. Nggak pernah Kanjeng Nabi Muhammad menubuahkan Kanjeng Nabi Isa. Kalau alur pemikiran itu kamu paham bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu penutup, nggak akan datang lagi Kanjeng Nabi Isa. Itu maksudku. Oke. Ini tutup. Ya. Sekarang yang kedua. Kelompok kedua itu kelompok pertama, ini kelompok kedua, ya. Kelompok kedua. Kanjeng Nabi Isa. Menyelamatkan, nah ini yang penting. Kalau kita baca seluruhnya ini membicarakan tentang penyelamatan dunia. Dia nggak berbicara lokal. Penyelamatan dunia. Kalau bahasa sekarang itu the new world order, tatanan dunia baru. Ini Kanjeng Nabi Isa itu kalau kita simpulkan ini tatanan dunia baru. Ya, aduh sudah adzan ya, Le. Sudah adzan. Oke, tinggal satu ini nanti kita setelah ini adzan ya. Tatanan dunia baru. Sekarang pertanyaanku, ini untuk semua manusia nih, tatanan dunia, kan dia berbicara dunia. Pertanyaanku, Kanjeng Nabi Isa ini untuk seluruh dunia atau untuk Bani Israel? Kalau nanti turun. Ini aja kamu pikir dulu. Ya. Ya. Untuk aku membantu kamu, buka Quran surat Ali Imran, surat 3 nomornya 50. Untuk siapa dia diutus? Ya. Ya. Sorry. Ini yang anu nih, yang apa? Membenarkan Taurat ini. Sorry, bukan ini. Ini kamu carilah. Aku lupa di berapa ayatnya ya. Bani Israel. Kanjeng Nabi Isa itu untuk Bani Israel atau untuk semua manusia di dunia seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Itu loh maksudku. Coba kamu pikirkan. Nih, ya, kamu baca di Quran surat Ali Imran, betul tadi Ali Imran surat 3 ayatnya saat 4. Nih, ya. Sementara kalau Nabi Muhammad itu di Quran surat Saba ayatnya 28. Jadi kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu untuk semua umat, Kanjeng Nabi Isa untuk Bani Israel. Banyak kan dulu nabi-nabi diutus hanya untuk suku, untuk kehidupan komunitas tertentu, untuk Madian, untuk Ad. Kalau Kanjeng Nabi Musa itu di samping untuk Bani Israel juga untuk Mesir karena dia diutus juga untuk Firaun. Jadi sudah ditentukan garapan kerjanya itu diutus kepada siapa itu sudah ditentukan. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad juga ditentukan untuk semua manusia. Baca di Quran ini surat Saba 28 ini. Kalau Bani Israel itu di Ali Imran 3 surat 4 ini dia untuk Bani Israel. Kanjeng Nabi Isa itu untuk Bani Israel. Bagaimana di sini dikatakan dia untuk seluruh umat? Karena dia berbicara dunia. Nanti dia diutus ini ya, utusannya itu seluruh dunia dia. Kalau kita baca untuk menyelesaikan permasalahan di dunia termasuk Dajjal nanti yang kita bicarakan. Itu konteksnya dunia. Padahal dia diutus untuk Bani, kan bertentangan ini. Jadi jangan seperti gini loh, teman-teman Kristen itu ya. Padahal sudah jelas, Yesus itu diutus untuk Bani Israel. Nih ya, aku bacakan. Ini ya, surat Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi dia tak tulis supaya konko iso goleki ya. Tak tulis supaya kamu paham. Matius 15:24. Apa katanya? Aku diutus ya hanya kepada domba yang hilang di antara umat Israel.
Dia hanya untuk umat Israel. Tuh. Tetapi nanti pemikiran Kristen itu bisa berubah. Dari sini dia mengatakan bahwa Yesus itu tentunya didukung ayat-ayat yang lain ya. Dia juga untuk segala bangsa. Kenapa? Di surat Markus ada, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya kalau kamu berpikir bahwa Al-Quran mengatakan, ya, kamu yang teman Islam yang percaya hadis ini, kalau di hadis ini dia diutus untuk kemaslahatan seluruh dunia, sedangkan Al-Quran mengatakan dia hanya untuk Bani Israel, dan ini kamu anggap ini tidak bertentangan, ya pemikiranmu itu persis sama seperti pemikiran teman-teman Kristen. Gitu loh. Sudah ya, gitu dulu, aku mau sholat sholat asar gitu. Tapi yang penting ini, sebetulnya masih ada lagi, nanti aku teruskan atau gimana entahlah setelah sholat nanti ya. Kalau pemikiranmu seperti itu, sedangkan di sini aku ulangi lagi, di sini dia menjadi berbicara atas kesejahteraan dunia, sedangkan di Al-Quran dikatakan dia hanya untuk Bani Israel. Kalau ini tidak kamu pertentangkan, kamu anggap sesuatu yang sejajar, yang saling mendukung, berarti pemikiranmu itu persis seperti pemikiran teman-teman Kristen. Karena jangankan di Matius ya, satu lagi aku kasih tahu. Di Matius awal saja ya, aku sebabnya ini mau adzan ini. Nah, di Matius aku baca gini, orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi? Bukan raja dunia, raja orang Yahudi, Bani Israel. Itu di Matius awal ini. Aku nggak sempat nulis. Matius awal ya, Matius 2. Raja orang Yahudi, bukan raja orang dunia. Kalau kamu tetap tidak mempermasalahkan pertentangan ini terhadap Al-Quran yang mengatakan untuk Bani Israel, berarti pemikiranmu nggak usah malu, akui saja, gitu loh. Sama dengan teman-teman Kristen. Oke, aku mau sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru sholat asar. Sekarang kita lanjutkan lagi, tinggal dikit kok, nggak begitu banyak. Oke. Tadi kita sampai di sini ya, sampai di sini bahwa kalau hadis-hadis ini semua itu kalau kita baca itu berbicara dengan konteks dunia universal, padahal di Al-Quran dinyatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel, gitu ya. Kalau dua pernyataan ini tidak Anda pertentangkan atau sama-sama Anda terima demi mempertahankan ini hadis Kanjeng Nabi Isa nanti turun lagi, berarti paradigma berpikir Anda itu seperti paradigma berpikir teman-teman Kristen. Karena teman-teman Kristen jelas di Bibelnya dibacakan di Matius 24 bahwa bahwa aku diutus hanya kepada domba yang hilang di antara Bani Israel. Itu katanya Yesus. Gitu loh. Berarti kan sama dengan katanya Al-Quran bahwa dia Kanjeng Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel, sama gitu loh. Tetapi kan teman-teman Kristen juga walaupun mereka bukan Israel, mereka tetap jadi Kristen karena memang ada ayat yang mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terlepas dari ayat itu palsu atau tidak, itu okelah kita abaikan dulu, tetapi jelas ada pertentangan di antara satu ayat di Bible mengatakan di Perjanjian Baru hanya untuk Bani Israel, satunya lagi bahwa dia diutus hanya untuk seluruh ternyata untuk seluruh bangsa, gitu loh. Padahal kalau kita buka di awal Matius itu, orang Majusi bilang raja orang Yahudi, bukan raja dunia, gitu. Dan itu sama teman-teman Kristen tidak dianggap sesuatu yang kontradiktif, padahal itu diametral sangat kontradiktif. Berarti paradigma berpikir itu sama dengan paradigma berpikir teman-teman Islam yang mengatakan nanti Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Karena ini dia bersifat universal, membentuk tatanan dunia baru. Karena dunia ini berantakan, maka dia akan menata menjadi baru, menjadi tertata, menjadi lebih baik, gitu loh. Padahal di Al-Quran dikatakan Kanjeng Nabi Isa diutus untuk Bani Israel saja. Kalau ini tidak dianggap jadi diametral, ya 11-12 lah.
soal posisi sudah 11-12. Orang Kristen ditanya, di mana sekarang posisi Yesus? Dia bilang di sorga, di atas. Teman-teman Islam juga di mana? Di langit, di atas. Jadi itu coba dipertimbangkanlah dalam-dalam. Aku nggak perlu menekankan. Oke, itu jelas balik. Ya. Sekarang kita lanjut ke pertentangan yang berikutnya, ya. Pertentangan berikutnya dari 46 ayat ini, ya. Ini tadi 1, nih sekarang 2, ya. Kanjeng Nabi Isa, ya. KN itu Kanjeng Nabi Isa, ya. Katanya membenarkan Al-Quran, ya, membenarkan Al-Quran, atau dalam kurung tidak membawa syariat baru, atau ya tunduk terhadap atau membenarkan syariat Islam, atau tunduk terhadap syariat Islam. Kan begini apologi yang dibangun. Kan begitu. Sekarang coba baca di Al-Quran, ya. Ya. Quran surat Ali Imran, ya. Surat 3:50. Coba baca di sini apa? Dia membenarkan Taurat atau membenarkan Al-Quran? Itu loh. Kan bermasalah. Di sini jelas bahwa ya di surat 3 Al-Imran 50 ini, ya, Kanjeng Nabi Isa itu menyampaikan bahwa dia membenarkan Taurat, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Nanti seperti aku jelaskan di abrogasi, nanti Kanjeng Nabi Muhammad membenarkan Taurat dan Injil. Jadi ke belakang, nggak lari ke depan. Artinya membenarkan Taurat, dia membenarkan Yahudi yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Musa. Di sini dibilang di sini, ya, oh dia, yang anehnya lagi, dia bukan nabi. Loh, kapan kenabiannya itu sama Allah dicabut itu loh? Kan ya ampun. Jangankan Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Ibrahim kalau datang sekarang itu tetap kita akui dia nabi. Jangankan Kanjeng Nabi Ibrahim, mundur lagi Kanjeng Nabi Nuh, kalau dia datang dia tetap nabi. Jangankan Kanjeng Nabi, mundur lagi Kanjeng Nabi Adam, kalau dia datang dia tetap kita akui nabi, karena kenabiannya belum diputus, belum dicabut gitu. Leh, tutup leh pintunya supaya nggak yang ngaji ya terekam. Oke, ada yang ngaji gitu, belum diputus gitu loh. Jadi kan terlalu maksa banget supaya ini tetap diterima, maksa gitu loh. Dibilang, oh dia turun bukan nabi. Lah kalau bukan nabi siapa orang? Dia nabi kok bilang bulan nabi. Oh dia turun tidak membawa syariat, dia tunduk terhadap membenarkan syariat Islam. Lah di Quran surat Al-Imran 30 dia membenarkan Taurat kok, bukan membenarkan Al-Quran kok. Yang mendakwakan Al-Quran kepada orang lain itu Kanjeng Nabi Muhammad, bukan Kanjeng Nabi Isa gitu loh. Jadi itulah kontradiktifnya. Makanya aku bilang referensi tertinggi Al-Quran gitu loh. Seberapa banyak kamu punya data untuk membenarkan ini, pasti aku tolak. Karena apa? Dia akan runtuh di bawah keagungan Al-Quran gitu loh. Meskipun lah itu argumen gurumu mazhabmu ulamamu silahkan, aku hormati. Tapi kita kan dalam tataran akademik boleh dong kita beradu argumentasi. Aku akan hadapkan dengan Al-Quran. Ada yang bisa mengalahkan ini? Gitu aja. Jadi kalau aku ulangi lagi, bukan sebuah kesombongan, tapi aku ingin mengajak kalian berpikir gitu loh. Oke, sekarang ini aku bikin skemanya supaya lebih gampang kamu pelajari, ya. Nanti kamu bacalah ayat-ayat ini, kamu baca semua nanti supaya kamu tahu substansinya bagaimana, karena matannya itu sanadnya juga tentu berbeda-beda ya, tapi matannya juga beda-beda tipis kok matannya ini, ya. Ini kamu baca semua supaya kamu nanti ngerti gitu loh. Nah, ini aku mau bikin tabel gitu ya. Gini.
Yang 46 hadis ini ya, aku ketemukan dengan hadis saja dia sudah bertarung. Hadis yang tadi aku bacakan tentang kataman Nabi. Itu loh. Jadi aku belum menggunakan Al-Quran ya. Hadis ini aku ketemukan dengan hadis ini, itu sudah kondisinya memilih Anda mau pegang ini atau ini. Nggak bisa dua-duanya dipegang. Kalau yang bilang dia bukan Nabi itu kan apologetik. Ya, rasionalnya berat untuk menerima, terlalu maksa gitu loh. Ya. Oke. Terus yang 46 hadis ini ya. Ini aku ketemukan dengan Al-Quran. Al-Quran ya. Ini 46 hadis ketemukan dengan hadis sudah. Sekarang 46 hadis aku ketemukan dengan Al-Quran ya. Oke ya, perhatikan. Kita bikin tabelnya. Oke. Al-Quran. Sebetulnya ini paling lengkap Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Jadi ALQMS gitu. Bukan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Makanya wow itu artinya banyak. Orang-orang biasanya ngomongnya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Padahal yang benar itu Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Artinya apa? Kamu memahami Al-Quran berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasul. Duduk sak karepmu dhewe ngono lho. Oke ya. Dari sini kita bikin tabel. Gini. Kita bikin tabel gini aja guys. Ini tak hapus. Ya. Hapus pertentangannya itu di mana supaya tahu. Ini pernyataan yang 46 hadis. Ya, ini yang Al-Qur'an. Al-Qur'an menurut Sunnah Rasul. Ya. Kita tarik gini, jet. Kita gini kan, jet. Ya. Nih, 1.1 ya. 1. Kanjeng Nabi Isa turun. Oke. Ini kata hadis. Kata Al-Qur'an apa? 1. Kanjeng Nabi Isa sudah wafat. Bertentangan kan? Mana ada orang hidup di langit? Kemarin sudah dijelaskan. Di bumi itu kamu aku hidupkan, di bumi itu engkau aku matikan, di bumi itu engkau aku bangkitkan. Nggak ada hidup di langit itu. Ya. 1. Yang kedua, turun tuh Kanjeng Nabi Isa kerjakan apa? Kerjakan apa? Tuh, kerjakan apa Kanjeng Nabi Isa itu turun? Ini 2 ya. Kanjeng Nabi Muhammad, nah ini KNM ya. Sudah kerjakan semuanya. Sudah kerjakan semuanya ya. Sempurna. Sudah sempurna, cukup lagi. Cukup pula. Di surat Al-Maidah kemarin ayat 3 ya. Ya. Oke. Terus pertentangan ketiga. Kanjeng Nabi Isa akan datang. Ya, turun itu datang ya. Ya, akan datang. Al-Qur'an bilang Kanjeng Nabi kenabian sudah ditutup. Ya sama aja Kanjeng Nabi Muhammad kata Nabi. Kenabian sudah ditutup. Mau nabi apalah? Nabi lama, nabi baru kemarin sudah aku jelaskan. Ya. Keempat, Kanjeng Nabi Isa ya
itu di hadis ini tuh berbicara tentang dunia global. Dunia global. Padahal Al-Quran bilang Kanjeng Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel, bukan untuk dunia global. Ya. Oke, yang kelima, Kanjeng Nabi Isa nanti itu membenarkan Al-Quran, tidak bawa syariat baru, tunduk terhadap syariat Islam, atau gampangannya membenarkan Al-Quran lah, gitu. Membenarkan Al-Quran, ya, sama seperti ini tadi. Membenarkan Al-Quran. Oh, belum, ya. Padahal di Al-Quran, ya, Kanjeng Nabi Isa itu membenarkan Torah. Torah itu artinya apa? Yahudi yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Musa. Itu loh. Ini daftar pertentangannya itu ini. Ada 5. Belum yang lain-lain. Ini aku ambil yang pokok-pokok saja. Gitu loh. Ya, coba dipikirkan, direnungkan gitu loh. Open mind lah. Jangan kalau ujuk-ujuk kamu sudah a priori ya kamu selamanya nggak akan berkembang. Gitu. Ya, coba ini. Kanjeng Nabi, aku ulangi. Kanjeng Nabi bisa turun, kata hadis ya, kata Al-Quran, Kanjeng Nabi sudah wafat. Kanjeng Nabi bisa mau mengerjakan apa yang di hadis itu, bunuh babi segala macam lah. Kanjeng Nabi Muhammad sudah sempurnakan, cukup sudah, nggak perlu orang lain. Kanjeng Nabi Isa datang, Al-Quran bilang kenabian sudah ditutup, kata Nabi. Ya, Kanjeng Nabi Isa membuat keteraman tatanan dunia baru ya. Padahal Al-Quran bilang Kanjeng Nabi Isa untuk bangsa Israel, bukan untuk semua bangsa di dunia. Kanjeng Nabi Isa tidak membawa syariat baru, dia menyampaikan Al-Quran, membenarkan Al-Quran, membenarkan Islam. Padahal di Al-Quran, Kanjeng Nabi Isa itu membenarkan Torah. 5 ini. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Gitu aja aku udah capek. Silahkan. Nggak harus diterima, ya. Nggak harus kau terima, tapi kamu renungkan, kamu pahami, gitu loh. Supaya kamu itu ya sedikit rasionalitasmu itu bisa advance lah, berkembang, nggak begitu saja. Oke ya, sampai sini dulu, aku udah capek. Nanti seri berikutnya akan kita lihat ya. Hadis ini yang 46 ini sebetulnya itu nuansanya apa? Politik kah? Teologis kah? Rasis kah? Nanti kita lihat di seri berikutnya. Oke, gitu dulu. Selamat berpuasa. Semoga puasa kita hari ini diterima Gusti Allah Agung menjadi amal soleh ya. Soal kita beda-beda tidak ada masalah. Aku punya pendapat, aku menyampaikan, aku memaparkan semuanya, pilihan di tangan kalian semua. Oke, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.